Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Heriansyah. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang analisis saham luar negeri. Baiklah, yang pertama di sini ada Amazon. Dimana Amazon ini merupakan multinasional teknologi, perusahaan Amerika yang berfokus pada niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Di mana Amazon ini adalah salah satu dari 5 besar perusahaan di industri teknologi informasi Amerika Serikat bersama dengan Google, Apple, Meta, dan Microsoft. Adapun CEO dari Amazon ini yaitu Andy Jassy, CFO-nya Briante Olsavsky, dan didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1994 di Bellevue, Washington, Amerika. Adapun untuk pendirinya yaitu Jeff Bezos, yang mana berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika. Adapun jumlah karyawannya pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.465.000. Adapun untuk pendapatannya yaitu 514 miliar US dollar pada tahun 2022. Mana bisa kita lihat bersama-sama di sini grafiknya dalam 5 tahun terakhir. Mungkin dari tahun 2021 ke tahun 2023 di sini mengalami penurunan. Dimana ketika teman-teman ingin untuk menanamkan saham di sini, mungkin bisa untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu, karena pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari tahun 2021 dan tahun 2022. Baiklah, selanjutnya ada Berkshire Hathaway, di mana Berkshire Hathaway ini adalah perusahaan konglomerasi yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, yang memiliki banyak perusahaan subsidiari. Bisnis inti dari ini adalah asuransi termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi, dan asuransi khusus yang tidak standar. Adapun CEO-nya yaitu Warren Buffett yang didirikan pada tahun 1839. Yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, yang memiliki karyawan sebanyak 343.000. Baiklah, di sini bisa kita lihat bersama-sama terkait tentang grafiknya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanamkan saham atau ingin mencoba untuk berinvestasi, di sini saya juga merasa mungkin ini cukup baik, dimana bisa kita lihat bersama-sama dari tahun 2019 ke tahun 2023 di sini mengalami kenaikan yang mungkin cocok untuk teman-teman yang ingin berinvestasi. Kemudian di sini ada Pinterest, dimana bisa kita lihat bersama-sama di sini. Adapun PT ini memiliki CEO yang ini Bill Ready, yang didirikan pada Oktober tahun 2008, yang berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat, yang memiliki karyawan sebanyak 3.987 orang. Adapun untuk anak perusahaannya ada URX, Dahon, Hexmetcard, dan lain sebagainya. Namun bisa kita lihat bersama-sama di sini untuk mengenai tentang saham dari perusahaan ini dalam 5 tahun terakhir ini masih berwarna merah dan mengalami penurunan pada tahun 2023 ini. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk sangat mempertimbangkan hal ini ketika ingin menginvestasikan atau berinvestasi di Pinterest ini. Karena di sini sudah bisa kita lihat bersama-sama ya, ini berwarna merah dan mengalami penurunan, yang mungkin sebaiknya tidak berinvestasi di sini. Kemudian selanjutnya ada Walt Disney, yang bisa kita lihat bersama-sama di sini, dimana Walt Disney ini adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia, yang didirikan pada 16 Oktober tahun 1923, di mana perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Adapun CEO-nya yaitu Bob Iger, yang didirikan pada 16 Oktober tahun 1923 di Los Angeles, California, Amerika. Adapun pendirinya yaitu Walt Disney, Roy dan Disney. Adapun kantor pusatnya yaitu di Burbank, California, Amerika.
dengan jumlah karyawan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 188.100 orang. Untuk sahamnya ya ini bisa kita lihat dari grafik yang telah ada di sini, di mana pada tahun 2019 ke tahun 2021 ini mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2023 di sini mengalami penurunan lagi. Kemudian selanjutnya ada Shopify, di mana Shopify ini adalah perusahaan perdagangan elektronik Kanada yang berkantor pusat di Ottawa, Ontario dan mengembangkan perangkat lunak untuk toko daring dan sistem kasir retail. Di mana Shopify ini didirikan pada tahun 2004. Adapun CEO-nya yaitu Tobias Lutke, CFO-nya yaitu Ami Sofero. Kemudian untuk pendirinya yaitu Tobias Lutke, Daniel Rayner dan Scott Lake. Berkantor pusat di Ottawa, Kanada dengan jumlah karyawan pada tahun 2022 yaitu 11.600 orang. Adapun untuk pendapatannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,93 miliar US dollar. Adapun untuk sahamnya di sini pada 5 tahun terakhir sesuai dengan data yang saya ambil ini pada tahun 2021 ke 2023 masih mengalami penurunan. Mungkin bisa kita pertimbangkan ketika ingin menanamkan saham ataupun berinvestasi di Shopify ini. Kemudian selanjutnya ada Tesla, di mana Tesla ini adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Martin Eberhard Terpening. Adapun CEO-nya yaitu Elon Musk yang didirikan pada 1 Juli tahun 2003 yang berkantor pusat di Austin, Texas, Amerika. Adapun untuk jumlah karyawannya yaitu sebanyak 127.855 orang yaitu pada tahun 2022. Adapun untuk pendapatannya pada tahun 2022 yaitu sebesar 81,46 miliar US dollar. Nah, untuk sahamnya ini bisa kita lihat juga di grafik ini. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2021. Kemudian setelah itu juga mengalami peningkatan kembali. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi. Kemudian di sini yang ketujuh yaitu ada Apple. Di mana Apple ini adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California yang merancang, mengembangkan dan juga menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer dan layanan daring. Adapun untuk CEO-nya yaitu Tim Cook yang didirikan pada 1 April 1976 di Los Altos, California, Amerika. Adapun untuk pendirinya ini Steve Jobs, Ronald Wayne, Steve Wozniak, dan Mike Markula. Berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika dengan jumlah karyawan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 164.000. Adapun untuk sahamnya pada 5 tahun terakhir, mungkin bagi teman-teman ingin berinvestasi ataupun coba untuk menanamkan saham di sini mungkin cukup dianjurkan karena pada tahun 2019 ke tahun 2021 dan hingga saat ini selalu mengalami kenaikan yang mungkin bagi teman-teman yang ingin berminat untuk berinvestasi bisa menanamkan modalnya atau menanamkan sahamnya di Apple ini. Kemudian selanjutnya ada Alphabet. Alphabet ini adalah perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google, yang ini perusahaan ini menaungi beberapa usaha yang dimiliki oleh atau terpisah dari Google, termasuk Google itu sendiri. Adapun CEO-nya yaitu Sundar Pichai yang didirikan pada 2 Oktober tahun 2015 dengan pendirinya yaitu Larry Fink, Sergey Brin, berkantor pusat di Mountain View, California, Amerika dengan jumlah karyawan pada tahun 2023 sebanyak 190.711 orang dengan pendapatan pada tahun 2022 ini sebesar 282,8 miliar US dollar. Adapun untuk grafiknya bisa kita lihat bersama-sama. Pada tahun 2019 masih di kisaran 50. Kemudian 2021 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali. Terjadinya penurunan maupun kenaikan dari saham ini. Kemudian yang ke-9 di sini ada McDonald's Corporation. Mana McDonald's ini adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Dengan CEO-nya Chris
Kaczynski yang didirikan pada 15 April tahun 1955 di Des Plaines, Illinois, Amerika. Pendirinya yaitu Ray Kroc, berkantor pusat di Chicago, Illinois, Amerika, dengan jumlah karyawan pada tahun 2023 ini sebanyak 100.000 orang, dengan pendapatan pada tahun 2021 sebanyak 23,22 miliar US dollar. Kemudian yang terakhir di sini ada Walmart. Di mana Walmart ini dipasarkan dengan nama Walmart. Ini merupakan perusahaan Amerika Serikat yang mengelola jaringan toko serba. Menurut Fortune Global 500 tahun 2008, Walmart ini adalah perusahaan terbuka terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Dengan CEO-nya yaitu Doug McMillon, yang didirikan pada 2 Juli 1962 di Rogers, Arkansas, Amerika. Adapun untuk pendirinya yaitu Samuel Mark Walton, James Bud Walton, berkantor pusat di Benton Falls, Arkansas, Amerika, dengan jumlah karyawan pada tahun 2023 ini sebanyak 2.100.000 orang, dengan pendapatan pada tahun 2023 ini sebesar 611,3 miliar US dollar. Nah, untuk sahamnya bisa kita lihat dari grafik yang ada di sini, di mana mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berinvestasi atau menanamkan sahamnya, mungkin kita bisa untuk mencobanya di Walmart ini. Mungkin itu saja tadi pembahasan tentang saham luar negeri. Semoga dengan beberapa yang telah dijelaskan tadi dapat menambah wawasan maupun pemahaman teman-teman terkait tentang saham yang ada di luar negeri. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.